Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjadi seorang muslim, maka semestinya muslim itu adalah muslim yang memiliki akidah yang benar, al-aqidah as-sahihah, dan tidaklah seorang muslim itu kemudian juga melainkan dia harus menjalankan syariat-syariat dari apa yang telah Allah syariatkan kepada kita, dan itu adalah juga buah dari orang-orang yang memiliki akidah yang benar. Orang-orang yang memiliki akidah yang benar adalah orang-orang yang kemudian dengan akidah tersebut terdorong dia untuk tunduk patuh taat kepada perintah-perintah Allah, menjalankan syariat-syariatnya, dan juga dia siap untuk meninggalkan apapun yang Allah larang dan Rasulnya larang. Kemudian buah dari orang-orang yang memiliki akidah yang benar dan orang-orang yang menjalankan syariat semasa hidupnya adalah dia juga harus menjadi muslim yang berakhlak, muslim yang berakhlakul karimah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita bayangkan kalau ada seorang muslim yang dia mungkin memiliki akidah yang lurus, kemudian juga dia hari-hari dalam ketaatan kepada Allah, salat 5 waktu, menjalankan perintah-perintah wajib yang lain, bahkan juga sangat konsisten, komitmen ya, dalam semasa hidupnya itu menjaga amalan-amalan sunnah. Namun coba bayangkan seandainya orang muslim yang seperti itu tidak memiliki akhlak yang bagus, tidak terhias hidupnya dengan akhlakul karimah, maka sungguh cacat, muslim yang cacat, muslim yang masih punya aib, dan aibnya bukan sedikit. Aibnya adalah bisa dikategorikan aib besar, karena muslim itu adalah muslim yang berakhlak. Itulah yang nanti kemudian dikenal dalam Islam dinul Islam itu sendiri. Dinul Islam itu adalah ada 3 rangkaian besar. Dinul Islam berarti dia adalah akidahnya. Ketika berbicara agama Islam berarti berbicara syariat. Ketika berbicara Islam berarti berbicara akhlak. Dan ini nggak bisa dipisahkan. Muslim itu adalah muslim yang mesti lurus akidahnya. Muslim adalah dengan akidahnya itu terdorong mengamalkan syariat, dan muslim yang mengamalkan syariat adalah muslim yang kemudian juga harus terhias hidupnya dengan akhlakul karimah. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu setiap muslim harus semasa hidupnya itu menghiasi diri dengan akhlakul karimah. Karena apa? Akan lebih indah, hidupnya akan lebih indah, akan wujud sebuah keindahan dalam kehidupan ini. Kebaikan dan kebaikan akan selalu lahir dengan orang-orang yang berakhlak. Bahkan dengan munculnya wujudnya banyak orang-orang berakhlak, terwujudnya sebuah tatanan masyarakat yang indah, yang bermartabat, ya, hidup yang penuh dengan peradaban. Coba kalau andanya kita hidup tanpa akhlak, di mana-mana akan terjadi kekacauan. Kita akan memandang kiri dan kanan, depan belakang kita adalah hanya ada kejengkelan dan kejengkelan. Kita akan memandang sesuatu dengan penuh ya kerisauan. Disebabkan apa? Akhlak yang tidak dimiliki oleh setiap insan. Makanya Islam itu sendiri sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas. Kemudian di antara akhlak yang juga mesti kemudian dimiliki oleh seorang muslim adalah bagaimana dia harus pandai berterima kasih. Pribadi-pribadi muslim yang pandai berterima kasih. Dan ini adalah diajarkan oleh Islam. Bagaimana semestinya menjadi muslim. Dan di antaranya adalah yang harus dia hiasi adalah semasa hidupnya adalah dia harus menjadi orang yang pandai berterima kasih kepada orang yang di sekitarnya. Dan yang termasuk di sini adalah juga orang yang telah pernah berjasa besar kepadanya. Dan di antaranya adalah orang tua kita sendiri juga. Ayah, ibu kita mereka adalah insan di atas permukaan bumi ini yang telah membuktikan begitu besar pengorbanannya, kebaikan yang ia berikan kepada kita. Yang pastinya kita tidak akan bisa membalas jasa beliau ini dengan harga uang, dengan senilai harta. Tidak bisa. Nggak mampu, saudaraku. Maka pandailah kita berterima kasih kepada mereka dengan selalu berbuat baik kepada mereka dalam kebaikan dan kebaikan. Ikuti perintah-perintahnya kalau itu memang baik. Ya, jangan pernah kita sakiti hati mereka berdua. Jangan sampai mereka itu menangis karena sakit hati, menangis karena sakit hati disebabkan kasarnya lisan kita dan buruknya sikap kita di hadapan mereka berdua. Karena apa? Ya, bukaul walidain minal uquq. Rasulullah bersabda seperti itu dalam sebuah hadis yang sahih, bukaul walidain minal uquq, bahwa tangisan kedua orang tua kita itu, orang tua yang menangis karena sakit hati tadi,
Itu termasuk dari kedurhakaan. Termasuk dari kedurhakaan. Maka jadilah anak yang pandai berterima kasih. Bagaimana cara berterima kasih kepada orang tua? Jangan pernah sakiti hati mereka. Jadikan mereka bahagia sebab kelakuan kita, lisan kita. Lisan kita ini harus menjadi lisan-lisan yang membuat mereka bahagia. Tingkah laku kita ini harus membuat tingkah laku yang membuat orang tua ketika memandang kita itu bahagia. Kalaupun dia harus menangis, bukan menangis karena sedih, tapi menangis karena terharu bahagia, ya. Itu semestinya kita menjadi seorang muslim. Nah, kemudian banyak orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita ini, banyak sangat. Mungkin itu teman kita sendiri, ya, teman bergaul kita, pasti mereka telah memberi jasa banyak kepada kita juga. Dan di antara orang yang jangan pernah kita lupakan semasa hidup ini adalah terhadap jasa mereka yang juga telah banyak mereka berikan, kebaikan-kebaikan yang telah mereka berikan kepada kita. Yang kita tidak boleh lupa terhadap jasa mereka tersebut adalah guru ngaji kita. Guru ngaji kita waktu kita semenjak kecil dulu juga termasuk dalam hal ini. Mungkin kita udah besar seperti ini sekarang, bahkan sudah jadi ustadz, guru ngaji, tapi kita lupa bahwa ada orang yang berjasa di sebalik kita. Di belakang kita dulu sempat tampil orang yang membuat kita ini pandai mengaji. Mungkin mereka itu adalah sudah tidak ada lagi sekarang ini, ataupun masih ada, udah tua, ya, kemudian berada di pelosok desa, yang dia mungkin hanya memberi kontribusi kepada kita untuk kebaikan kita, hanya sekedar mengajar bacaan-bacaan huruf-huruf hijaiyah. Mereka juga orang yang telah sangat berjasa walaupun itu huruf hijaiyah. Kenapa? Karena kita tidak bisa melantunkan ayat demi ayat kecuali dengan dimuqaddimahi belajar makharijul huruf misalnya. Maka jangan remehkan guru-guru ngaji itu walaupun hanya sekedar guru hijaiyah, guru ngaji huruf hijaiyah. Banyak tausiah-tausiah, wejangan-wejangan yang telah mereka berikan kepada kita yang membuat kita hari ini lebih baik daripada sebelumnya. Makanya Rasulullah SAW itu sampai bersabda apa? La yaskurullaha man la yaskurun nas. Dia tidak dikatakan orang yang bersyukur kepada Allah kalau dia belum berterima kasih kepada orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain berarti ia tidak bersyukur kepada Allah. Seperti itu dengan tegas Rasulullah katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian bahkan Rasulullah juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa sesungguhnya orang yang paling bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla adalah siapa di antara mereka yang paling pandai berterima kasih kepada manusia. Di orang yang pandai berterima kasih, dia orang yang paling pandai bersyukur pada Allah. Orang kalau dia belum pandai berterima kasih kepada manusia, tidak ingat jasa-jasa manusia, dia lupakan dengan begitu saja kebaikan yang pernah orang lain berikan kepadanya, maka ini adalah orang yang dikatakan tidak pandai berterima kasih. Maka terkhususnya guru ngaji tadi adalah orang yang juga kita harus pandai berterima kasih kepada mereka. Mungkin guru ngaji kita itulah seorang ustadz yang sederhana, tampilannya sederhana, tidak tampan, tidak ahli ceramah, ya, tidak gajian mungkin juga, tidak punya gelar pendidikan. Mungkin guru ngaji kita adalah guru yang tidak dikenal oleh banyak orang, tidak pernah tampil di TV, yang nggak masuk radio. Mungkin penampilannya juga, ya penampilannya kampungan, ya, tidak sehebat dai-dai kondang yang lain. Di mata dunia, pokoknya dia itu adalah tidak diperhitungkan mungkin, ya. Tapi ingat, jasa-jasa luar biasa yang telah beliau berikan kepada kita itu jangan pernah kita lupakan, karena itu tidak bisa dinilai dengan apapun, wahai saudaraku. Coba bayangkan seandainya jika iman adalah jalan keselamatan, ketenangan dan kebahagiaan dunia akhirat, maka guru ngaji kita lah yang menanamkan kepada kita. Betul nggak itu? Kalau memang iman adalah jalan keselamatan, ketenangan dan kebahagiaan dunia akhirat, ya, itu merupakan sesuatu hal yang bagus yang telah kita miliki hari ini. Bukankah guru ngaji kita lah yang menanamkan itu semua? Jika isi otak kita, hati dan jiwa manusia lebih utama daripada isi perut manusia,
Guru ngaji kita lah yang telah mengisi ilmu dan ruhiyah otak, hati dan jiwa kita. Jika surga adalah ukuran suksesnya manusia, guru ngaji kita lah yang gigih mengarahkan kita ke jalan surga. Jika orang tua hanya menyuruh kita beribadah, ya, kalau orang tua kita hanya menyuruh kita beribadah, guru ngaji kita lah yang mengajarkan kita segala macam ibadah itu. Tidak hanya sekedar nyuruh, tapi malah mengajari kita bagaimana cara beribadah yang benar, yang baik. Jika Al-Quran adalah pedoman hidup kita, lezat membacanya, nikmat mentadaburinya, manfaat mengamalkannya, maka guru ngaji kita lah yang dulu susah payah mengajarkannya. Ya, jika dekat dengan Allah adalah sebaik-baiknya keadaan, jika dekat dengan Allah adalah sebaik-baiknya keadaan, guru ngaji kita lah yang mendekatkan kita kepadanya. Jika sekarang kita mensyukuri kesolehan diri, hari ini alhamdulillah kita menjadi orang yang soleh, suami menjadi suami yang soleh, ketika sudah menjadi suami yang soleh, ketika sudah menjadi istri yang soleh, kemudian kita dianugerahkan oleh Allah anak-anak yang soleh, ya, maka siapa yang menjadi penyebab kita soleh? Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka guru ngaji kita lah yang menjadi asbab kesolehan kita. Jika karena akhlak kita orang-orang menyukai kita, banyak teman dengan kita memiliki akhlak yang baik, banyak saudara yang kemudian dimudahkan segala urusan, maka guru ngaji kita lah yang mengajarkan akhlak mulia itu. Maka kita harus menjadi orang kemudian yang harus pandai berterima kasih kepada guru ngaji tersebut. Saudaraku, ingat, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dia dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada orang lain. Mudah-mudahan kita selalu hiasi hidup ini dan dapat mampu menghiasi diri kita ini selalu di semasa hidup dengan akhlakul karimah, yang semoga nanti siapa orang yang paling bagus di akhlak di antara kita, maka dialah orang yang paling dekatnya nanti duduk berdampingan bersama Rasulullah SAW di dalam surga nanti, sebagaimana terdapat dalam sebuah riwayat. Ini yang dapat kita sampaikan di kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak manfaat dari apa yang kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.